Yang termasuk uswatun hasanah, panutan yang mengajarkan kepada kebajikan itu ada 4. Pertama, tabiatul insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan kudrah, iradah, inayah, riayah Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini, malam yang ke-24, yang insya Allah esok hari akan melaksanakan puasa ke-24 harinya, kita masih diberi oleh Allah kekuatan. Puasa yang telah moga-moga ada dalam penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang akan datang juga moga-moga kita diberi kekuatan untuk melaksanakan dengan sesempurna-sempurnanya. Sholawat juga salam tak lupa kami sanjungkan kepada keharibaan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di mana saja, yang sama-sama amat saya banggakan. Dalam Al-Quran, dari 114 nama surat, maka urutan yang ke-33 adalah surat Al-Ahzab. Di mana banyaknya surat Al-Ahzab ada 73 ayat. Pada surat ke-21 dari 73 surat, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. La takkid. Qad menghadapi fi'il madi, kana maknanya tahqiq atau yakin. Lam lil manfaat. Kum isim domir mukhatab. Berarti dari ayat tersebut sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu merupakan uswatun hasanah. Apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Ay al-qudwatu al-muallimu ilal khair. Yang disebut uswatun hasanah adalah panutan yang mengajarkan kepada kebajikan. Jadi uswatun hasanah sekali lagi al-qudwatu al-muallimu ilal khair. Panutan yang mengajarkan kepada kebajikan. Ada berapa yang termasuk uswatun hasanah? Yang termasuk uswatun hasanah, panutan yang mengajarkan kepada kebajikan itu ada 4. Pertama, tabiatul insan. Kedua, mu'jizatuhu.
Nomor ketiga khususiyatuhu. Nomor kaopat ta'alimul Islam. Pertama, dari arti uswatun hasanah adalah tabiatul insan, tabiat manusia. Seperti masalah makan Rasul, masalah minum Rasul, masalah berpakaian Rasul. Apakah di dalam masalah tabiatul insan seperti makan, minum, berpakaian harus percis kita mengikuti Rasul? Di dalam hal ini tidak perlu, kecuali hal-hal yang tertentu. Mana seperti awal makan baca bismillah, akhir makan baca alhamdulillah, ini merupakan keharusan. Sedangkan masalah makan prakteknya jelas kita tidak akan mampu mengikuti Rasul. Rasul kalau makan menggunakan 3 jari seperti ini. Sedangkan kan kita 5 jari. Rasul makan sebelum lapar, Rasul berhenti sebelum kenyang. Di dalam masalah berpakaian, Rasul tidak berpakaian seperti apa yang kita pakai sekarang. Pakai jas, pakai jaket. Tentu kita tidak akan mampu. Kenapa? Rasul senantiasa pakai jubah, memakai seperti kebiasaan orang Arab. Di dalam masalah seperti itu, tabiatul insan tidak harus kita mengikuti Rasul. Yang penting kalau berpakaian menutupi aurat. Makan yang penting kita kenyang menurut kita. Dengan cara apa saja. Sebab kalau pakai 3 jari mungkin lama kita itu. Nah, nomor pertama di dalam tabiatul insan ini tidak mesti harus mengikuti Rasul, kecuali awal bismillah, akhir alhamdulillah. Nomor kedua, isi uswatun hasanah adalah masalah mukjizat Rasul, di mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat oleh Allah sebanyak 4050 mukjizat. Karena itu di dalam masalah mukjizat jelas kita tidak akan mampu mengikutinya. Tekedah nurutan jeung moal katurutan. Nomor ketiga, masalah uswatun hasanah adalah khususiyatuhu, keistimewaan Rasul. Rasul itu diberi keistimewaan khususiyah, yang insya Allah nanti akan lebih panjang saya sampaikan masalah khususiyah. Nomor keempat, isi uswatun hasanah adalah masalah ta'alimil Islam, masalah pendidikan Islam yang harus diikuti, yang harus diuswatun hasanah adalah masalah pendidikan Islam. Seperti Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti apa yang kalian lihat bagaimana aku sholat. Jadi masalah tabiatul Islam tidak harus kita ikuti. Masalah mukjizat tidak akan terikuti. Masalah khususiat jangan diikuti. Yang harus diikuti dari uswatun hasanah adalah ta'alimul Islam, pendidikan Islam. Cara pendidikan Islam ada 4. Pertama, bil mau'idhah, bil qudwah, dengan contoh, atau yang sering kita dengar adalah dakwah bil hal,
memberikan contoh, tidak banyak bercerita, tidak banyak bicara, tapi kita banyak berbuat. Dan ini nomor pertama sangat amat baik sekali di dalam masalah pendidikan Islam. Nomor kedua, bil mau'idhah dengan nasihat. Nomor ketiga, bil mulahabah dengan nalungtik. Kalau istilah sunnah, umpama begini. Kita punya anak, kemudian anak kita punya teman. Kita tidak bertanya kepada anak kita bagaimana keadaan dia, tapi kita tanya temannya. Gimana anak bapak, suka sampai kalau dia sekolah pagi-pagi tidak? Tak, ini namanya bil mulahabah. Nomor keempat, cara pendidikan bil uqubah, dengan sanksi. Nah, yang saya akan komentari dari 4 isi uswatun hasanah adalah masalah khususiyah. Menurut Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi, ulama Indonesia yang lahir di Banten, ya, yang meninggal di Mekah, dikuburkan di Ma'la, itu namanya Syekh Nawawi. Ada Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi mujtahid, tarjihnya Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i termasuk mujtahid mutlak li ghairihi. Di bawah mujtahid mutlak li ghairihi punya mujtahid madhab. Di bawah mujtahid madhab punya mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih Imam Syafi'i ada 2. Pertama Imam Nawawi, kedua Imam Romli. Di bawah mujtahid tarjih punya mujtahid fatwa. Yang dimaksud dengan Nawawi adalah Imam Nawawi, yakni yang termasuk mujtahid tarjihnya Imam Syafi'i. Menurut Imam Nawawi, yang termasuk khususiyah Nabi itu ada 4. Pertama, mahtussa bihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal wajibat wa hikmatuhu bihi ziyadatu zulfa. Khusus untuk Nabi wajib hukumnya, sedangkan untuk kita sebagai umatnya hanya sunat. Mana kata Nabi, salasun khunna alayya faraid wa khunna lakum tapawwu. 3 bagiku, kata Nabi, wajib. Sedangkan bagi kalian sebagai umatku hukumnya sunat. Mana yang 3 itu? Pertama, sholat witir. Nabi melaksanakan sholat witir wajib. Karena itu Nabi tidak pernah menanggalkan sholat witir. Artinya sholat yang ganjil 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9. Pokoknya yang dilakukan ganjil itu namanya sholat witir. Dan sholat witir merupakan akhir sholat di waktu malam. Karena itu, kalau kita sudah sholat witir, umpama usai melaksanakan nih sekarang taraweh langsung witir. Kalau malam karena sudah ditutup sholat dengan witir, nggak usah sholat lagi. Kalaulah akan sholat, harus sholat dulu sholat mutlak 1 rakaat. Dengan melaksanakan 1 rakaat berarti sudah menjangkepi witir, karena itu menjadi awal witir lagi. Bisa witir lagi, bisa tahajud, bisa hajat dan lain sebagainya. Kemudian diakhiri dengan sholat witir. Nabi wajib witir, bagi kita sunat. Nomor kedua, wajib bagi Nabi kurban, yaitu yang dilaksanakan pada lebaran haji. Harinya hanya tanggal 10, 11, 12, 13, hanya 4 hari dalam pelaksanaan kurban. Di luar yang 4 tidak lagi termasuk kurban.
Berapa banyak Nabi kurban? Nabi kurban sesuai dengan usia. Nabi usianya 63 tahun. Karena itu Nabi berkurban 63 ekor kambing. Yang 62 langsung disembelih oleh Nabi. Sedangkan yang satu disembelihkan oleh mantunya, yaitu Sayyidina Ali. Tah ini kurban. Bagi kita sunat. Bagi Nabi wajib hukumnya. Nomor ketiga, wajib bagi Nabi adalah duha, sholat duha. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunat hukumnya. Nomor pertama khusus bagi Nabi wajib, sedangkan bagi kita sunat. Di antaranya tadi adalah witir, kurban, dan duha. Malah ada yang mengatakan juga siwak katanya. Kemudian juga bermusyawarah. Ini diantara hal-hal yang wajib khusus bagi Nabi, sedangkan bagi kita sunat hukumnya. Satu tuh. Nomor kedua, khusus bagi Nabi mahtusa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal muharramat wa hikmatuhu litaksiril azmi wassawab. Nomor kedua, khusus bagi Nabi haram. Untuk apa? Kalau tadi bagi Nabi wajib supaya tambah-tambah lagi dekat kepada Allah. Sedangkan haram bagi Nabi, bagi kita tidak haram, adalah hikmatnya supaya lebih banyak pahala untuk Nabi. Mana yang haram bagi Nabi? Menerima zakat. Zakat fitrahkah itu, zakat malkah itu, zakat provinsikah itu, bagi Nabi haram hukumnya. Kenapa? Sebab zakat itu adalah ibarat daki. Masa sesuci Nabi makan daki, makan kotoran. Karena itu haram bagi Nabi menerima zakat. Nomor kedua, haram bagi Nabi membuat tulisan, membuat syair-syair. Nomor ketiga, haram bagi Nabi tulis menulis, haram bagi Nabi. Kenapa? Khawatir ada prasangka Al-Quran adalah buatan Nabi. Sungguh pun Nabi tidak tulis, tetap tidak bisa dibendung. Tidak sedikit orang-orang kafir ketika itu menyangka bahwa Al-Quran buatan Nabi. Lebih-lebih kalau Nabi suka menulis. Mana lagi yang haram bagi Nabi, bagi kita tidak? Adalah melihat kehidupan kenikmatan orang lain. Nabi mah tidak pernah. Karena itu kalau Nabi jalan tunduk. Ya, lain dengan kita begini gitu. Nomor sekian yang haram bagi Nabi khusus adalah menyolati mayit dalam keadaan punya utang. Karena itu setiap Nabi datang untuk menyolatkan mayit, yang paling pertama ditanyakan oleh Nabi adalah tentang apakah si mayit punya utang 3. Kalau punya utang, Nabi meninggalkan, atau Nabi begini kata Nabi. Kalaulah si mayit ini punya utang, maka biar utang tanggungan saya akan saya bayar. Tetapi kalau mayit meninggalkan harta kekayaan, silahkan bagikan oleh kalian antar ahli waris. Begitu sifat Ra'uf Rahimnya Nabi, sangat mementingkan kepentingan orang lain. Itu nomor kedua, khusus haram bagi Nabi, sedangkan bagi kita tidak. Nomor ketiga, mahtusa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat takhfifat. Khusus bagi Nabi merupakan keringanan. Artinya tidak apa-apa. Mana tidak apa-apa Nabi tidur di masjid dalam keadaan punya junub. Tidak apa-apa bagi Nabi bersentuhan dengan istrinya. Kalau kita tidak boleh bersentuhan dengan istri, batal kita itu. Nabi kan kalau sholat malam sampai Siti Aisyah kakinya dijolorkan kepada Nabi, dipindahkan oleh Nabi. Enggak apa-apa. Kenapa? Tidak batal bagi Nabi.
Mana lagi tahpipat keringanan bagi Nabi. Umpama Nabi mengambil harta orang lain, tidak apa-apa bagi Nabi. Kenapa? Sebab adanya yang ada semua karena adanya Nabi. Kalau yang ada karena adanya Nabi, hakikatnya apa yang ada punya Nabi. Tapi walau Nabi seperti itu, Nabi istilah Sunda teu ceceremet. Nomor keempat, tidak apa-apa Nabi menikah lebih dari 4. Itu khusus bagi Nabi. Bagi umatnya hanya sampai 4. Itu merupakan minal tahpipat. Nomor keempat, khusus bagi Nabi mahtusok bihi Rasulullah SAW minal fadhaili wal ikhram. Dari keutamaan dan keagungan mana? Tidak boleh istri-istri mantan Nabi menikah kembali. Karena tidak ada mantan Nabi, sebab Nabi semua istrinya ada 12. Tidak ada yang nikah lagi. Bayangkan Siti Aisyah. Ketika Nabi meninggal baru usia 18 tahun. Sedangkan Siti Aisyah meninggalnya usia 58 tahun. Berarti Siti Aisyah menjanda 40 tahun. Apakah tidak ada yang mau menikahi? Jelas ngantri. Tapi karena istri mantan Nabi, haram nikah lagi. Bagaimana bagi kita umatnya? Tidak apa-apa. Sungguh pun umpama sudah nenek-nenek ada yang mau lagi, kita nikah lagi. Ini khususiah bagi Nabi. Jadi dari perkataan uswatun hasanah ada termasuk khususiah itu ada 4 yang wajib bagi Nabi, yang haram bagi Nabi, keringanan bagi Nabi. Nomor ketiga, nomor keempat merupakan keagungan yang diberikan Allah kepada Nabi. Ini maksud dari surat Al-Ahzab ayat ke-21 di dalam kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah ay al-qudwatu al-muallimu ila al-qudwatu al-muallimu ilal khair, yaitu panutan yang mengajarkan kepada kebajikan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.